Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan di sini saya Farida Tunida. Jadi saya akan sedikit menyampaikan atau sharing mengenai tema adjective phrase. Jadi di sini dalam bahasa Inggris adjective phrase atau adjektif yang merupakan kata sifat biasanya digunakan dalam mendeskripsikan sesuatu. Banyak sekali adjektif dalam bahasa Inggris yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi. Bahkan ada beberapa kata sifat memiliki arti sama dan bisa digunakan dalam kondisi yang berbeda. Nah, bagaimana jika kita ingin mendeskripsikan sesuatu secara lebih spesifik dan dengan berbagai gabungan kata sifat? Jadi kita bisa menggunakan adjective phrase dalam satu kalimat. Apakah sulit penggunaannya? Oke, jadi seperti ini. Di dalam adjective phrase, jadi adjective phrase adalah kumpulan kata-kata yang menggambarkan sebuah subjek atau objek di dalam kalimat. Sebuah adjektif di dalam adjective phrase dapat timbul di bagian awal, tengah, maupun di akhir dalam sebuah kalimat dan bisa digunakan sebelum atau setelah subjek atau objek. Posisinya mungkin sebelum atau setelah noun atau sebagai attribute untuk membentuk noun phrase atau setelah linking verb atau sebagai predikat. Jadi contohnya di sini ada extremely happy, kemudian grace brown, beautifully paint, too spicy, and not too far. Jadi penggunaan adjective phrase sesuai dengan penjelasan dari definisi di atas atau yang baru saya paparkan ya terkait contoh-contohnya. Adjective phrase memiliki dua bentuk, yaitu attribute dan juga predikat. Jadi apa perbedaan dari attribute dan predikatif? Jadi di sini ada attribute adjektif. Secara sederhana, attribute bisa dikatakan sebagai kata sifat yang umumnya terletak sebelum kata kerja yang belum dimodifikasi. Bagaimana contohnya? Jadi untuk contoh kalimatnya ada I like very dark chocolate. Atau artinya saya suka coklat yang sangat hitam. Kemudian the beautifully carved frames are priceless, yaitu bingkai yang sudah diukir indah merupakan tak ternilai. Jadi itu mengenai attribute adjektif. Nah, sekarang adapun predikatif adjektif. Predikatif merupakan kebalikan dari attribute. Secara sederhana, predikat adjektif merupakan kata sifat yang umumnya terletak setelah kata kerja yang dimodifikasi. Bagaimana contoh kalimatnya? Jadi ada the frames are beautifully carved and priceless. Bingkai itu diukir secara indah dan tak ternilai. And then Tommy is extremely smart. Tommy sangat pintar. Nah, di sini ada pun beberapa contoh kalimat menggunakan adjective phrase. Jadi mungkin masih bingung ya dengan pembahasan yang tadi. Jadi ada beberapa contoh lagi mengenai adjective phrase. The exam was not too difficult. Ujian tadi tidak terlalu sulit. And then the candy I gave her was dark chocolate brown. Coklat yang saya berikan kepadanya adalah coklat hitam kecoklat-coklatan. And then the music from next door was annoying loud. Musik dari pintu sebelah sangat keras dan mengganggu. And then I usually eat something
Diulangi ya. I usually eat something that is not very healthy. Saya biasanya makan sesuatu yang tidak terlalu sehat. And then, I'm extremely tired of staying up until midnight because of the exam. Oke, saya ulangi ya. I'm extremely tired of staying up until midnight because of the exam. Saya sangat lelah secara ekstrim karena begadang sampai pagi di masa ujian. And then, she drives the car faster than a speeding bullet. Dia menyetir mobilnya lebih cepat dari peluru pistol. Next, by the end of the date, I was quite bored with him. Pada akhir pacaran, saya menjadi lumayan bosan dengannya. And then, a person higher than me short grabbed the book because I cannot reach it. Orang yang lebih tinggi dari saya harus mengambil bukunya karena saya tidak sampai. Next, she is far too serious about her new exam that is coming. Dia terlalu serius akan ujiannya yang akan datang. And then, the man that is wearing the blue sweater will have his break in his shift in 2 hours from now. So you can talk to him later. Lelaki yang menggunakan sweater warna biru akan beristirahat 2 jam dari sekarang. Jadi, kamu bisa berbicara padanya nanti setelah itu. Next, this stone is the heaviest of all stones here. Batu ini adalah batu yang terberat dari semua batu yang ada di sini. Next, workers demanding their right now will not have anything that is given by the company. Para pekerja yang sedang menuntut haknya sekarang tidak akan mendapatkan apapun dari perusahaan. And then, the weather in the country is very cold. Cuaca di negara tersebut sangat dingin. I still remember our sweet moments. Saya masih mengingat momen-momen manis kita. You are the most terrific man that I have ever met. Kamu pria tercerdik yang saya pernah temui. The students are aware of Indonesia's economic conditions. Para siswa sadar akan kondisi ekonomi Indonesia. Is monosodium glutamate dangerous for our health? Apakah monosodium glutamate berbahaya untuk kesehatan kita? Jadi itu ada beberapa example ya, atau ada beberapa contoh kalimat. Beberapa contoh dari adjective phrase yang secara tak sadar selalu kamu gunakan dalam percakapan sehari-hari kita. Jadi kira-kira apa lagi hal-hal kecil dalam bahasa Inggris yang sering kita gunakan tapi kita tidak sadari. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini juga akan saya tambah lagi mengenai jenis-jenis adjective phrase. Jadi mengenai jenis-jenis adjective phrase sudah saya paparkan tadi ya. Ada 2, yaitu adjective phrase dan jadi memiliki 2 bentuk ya tadi, predicative and attribute. Predicative adjective adalah adjective phrase yang memiliki fungsi sebagai predikat. Letaknya setelah kata kerja serta tidak memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kata benda. Oke, jadi masih dalam pembahasan jenis-jenis adjective phrase. Adjective phrase yang pertama saya paparkan atau saya sampaikan lebih spesifik ke example atau ke contoh-contohnya. Jadi di sini saya akan ulangi lagi mengenai jenis-jenis adjective phrase. Di sini mengenai jenis adjective phrase kan dibagi menjadi 2.
ada predicative and attribute. Jadi di sini akan saya jelaskan lagi lebih ke spesifik atau inti-intinya. Inti dari predicative and attribute. Jadi, adjective phrase memiliki dua bentuk seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu predicative and attribute. Predicative adjective adalah adjective phrase yang memiliki fungsi sebagai predikat atau predikat. Letaknya setelah kata kerja serta tidak memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kata benda. Jadi letaknya setelah kata kerja, setelah tidak memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kata benda. Jadi intinya seperti itu mengenai mengenai predicative adjective. Kemudian contohnya, saya kasih contoh lagi. She looked totally afraid with horror movie in the cinema, so she closed her eyes until the film finished. Number second, they feel so bad finishing this exam because they do not study last night. Jadi itu contoh dari predicate adjective. Kemudian lanjut ke attribute adjective. Jadi di sini untuk lebih spesifiknya mengenai attribute adjective adalah adjektif yang memiliki fungsi kebalikan dari predikat adjektif. Maksudnya, jika predikat adjektif tidak berfungsi sebagai penjelas kata benda, jadi seperti ini. Jadi maksudnya, jika predikat adjektif tidak berfungsi sebagai penjelas kata benda, namun untuk attribute adjektif digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Kemudian frasa ini diletakkan sebelum kata benda. Jadi untuk kebalikannya ya, antara attribute dan antara predikatif dan attribute. Kemudian contohnya mengenai attribute. The first example, my father does not like his friend Fatur because he is a terrible bad person in his office with his attitude. Number second, her old brother is a big enough man in her office. Jadi kurang lebihnya itu untuk contoh-contoh dari attribute. Tadi kan sudah saya sampaikan juga mengenai contoh-contoh predicative adjective. Nah, yang terakhir ini saya jelaskan juga mengenai contoh-contoh for example mengenai attribute adjective. Jadi demikian penjelasan mengenai adjective phrase di dalam sebuah kalimat, sehingga penjelasan ini akan mempermudah jika ingin membuat adjective phrase di dalam sebuah kalimat. Tinggal disesuaikan saja dalam kebutuhan menulis apakah adjective phrase diletakkan di depan atau di belakang kata benda atau noun. Jadi maksudnya ketika kita mau membuat kalimat mengenai adjective phrase, tinggal disesuaikan saja dalam kebutuhan menulis apakah adjective phrase diletakkan di depan atau di belakang kata benda or noun. Okay, I think enough, and that's for me I say, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.